OTS, obrolan tanpa skrip. Ilmu-ilmu sejarah gitu ya? Bukan, penulisan sejarah Indonesia. Mumpung kita nih... Ini ada record. Lah. Jancu. Kita kan sudah punya intro. Oke. Support dari Bang Zikril. Bahkan, salah satu tripod kita kan dari Bang Zikril juga. Oke, siap. Kamsya Bang Zikril. Kamsya Bang Zikril. Bang Zikril, terima kasih. Mendadak. Maksudnya, kita kan punya bumper dari Bang Zikril. Jadi tidak perlu kayak old school kita kemarin. Kayak OTS. Oh, obrolan tanpa skrip. Nggak ada Tidak gitu perlu. lagi. Kita kan Tidak perlu obrolan tanpa masuk skrip. bumper langsung tek ngobrol. Jadi bisa-bisa yang di dalam tuh tidak ada yang tahu apa kapan lah mulai gitu. Oke. Nah, mumpung kita di pinggir Sungai Batang, Ini Batang Tebo. Batang Tebo nih. Batang Bungo, Batang Bungo. Iya, Batang Bungo. Batang Bungo, Batang Bungo. Batang Tebo. Batang Bungo. Batang Bungo dong. Batang Bungo, Ini Batang Bungo. Soalnya ngalirnya ke Ya. iya. Itulah, Pak. Kau tadi sentil-sentil dikit masalah apa tadi sejarah? Apa? Iya, sejarah. Ya, kita kan di Melayu nih, Ah. sejarahnya kan melalui jalur laut. Iya, perairan. Jalur perairan. Perairan. Ya kan? Perairan. Mending kita bahas itu, kan. Jelasnya kan? Kan tersangkut dengan yang kau obroli tadi itu. Tapi sebelumnya kawan-kawan OTS harus tahu. Awak ditelepon terus diajak, ayo podcast gitu. Memang Dijawab. podcast ini kosong. Kau jawab, tidak terkejar dengan maghrib, tidak. Nggak terkejar maghrib. Rupanya nyari spot sunset. Ya Allah. Sunsetnya nih. Dan rasanya orang-orang OTS cuma awak yang tempatnya tuh basing. OTS tuh obrolan tempat sembarangan. Tempat sembarangan. Pertama tempat masper. Orang lagi kerja kami ngobrol. Suntuk pindah ke kuburan. Sekarang sore di tengah sungai, di tepi sungai. Tapi kan sunset. Kita nengok-nengok sunset, cuman ada air Milo-nya. Minum Dan kalau mungkin air Ari Lesmana. iya, Bang. Gila. Nggak ada kopi, bro, air, bro. Jadi kalau kawan-kawan lihat juga kan banyak yang terperangkap di situ kan. Tuh. Dan yuk, masuk intro yang dari Limbur ke Kuamang. Banyaknya memang aturannya kalau tidak salah dulu, Bang. Nah. Di tengah-tengah ini pulau kok. Jadi kalau surut kayak gini itu biasanya Ini anak-anak kan kampung udah sini. mulai nampak nih. Ini kan yang Iya, yang ini. Anak-anak kampung sini itu biasanya main bola sore di sini itu. Cuman karena mungkin galian jalan yang terbenamnya lah terlalu dalam, jadi payah orang nak nyebrang situ. Nengok abang sebelah situ tuh lah setengah pinggang. Iya, udah masa setengah pinggang. Dulu masih selutut rasa main sampai situ nyebrang. Ini ada abang dompeng kita pakai kamera, enggak Enggak masalah, apalah paling Kalau kena kapak. Ayo itu di balik kamera tuh sekarang tuh ada ini set alat pengangkut mesin dompeng lagi nak diseberangi ke sungai tapi diselundupi diam-diam. Anjay. Menantang podcast ini sumpah lah, taruhannya nyawa babi. Tapi kayaknya tidak keren lah apa jembatan kita ini, karena udah ada pemukiman di bawah jembatan. Tidak kayak di Jakarta apa itu kan. Jembatan tuh tempat strategis untuk bermukim bagi masyarakat kelas menengah. Kan ada menengah ke bawah. Ini tidak menengah ke terpuruk. Kedah. Iya tadi. Gitu. Biasanya tempat apa kan? Ada industri-industri kreatif yang berkembang di bawah. Aduh, biasanya kaum proletar biasanya kan. Proletar. Itu biasanya kaum margin. Aduh, anak nyebut marginal, tapi maaf ya kawan-kawan marginalku. Tapi itu memang kaum-kaum yang tidak terjamah biasanya. Tahu-tahu timbul sudah ada dalam kehidupan. Iya. Gitu, nah. Terus kaget waktu giliran disuruh pindah dia bilang, "Lah kami lah mau di sini," katanya gitu nah. Kan sebenarnya tidak boleh. Masa ada sertifikat tanah cuman di bawah jembatan? Nah, gitu. Tidak boleh. Ya cuman Tapi jangan salah, Bang. Di Jawa tuh, Bang, kadang Bang di bawah jembatan, terus di tepi rel kereta. Itu tuh banyak permukiman tinggal, Bang. Terus selain permukiman tinggal, banyak juga industri kreatif yang berkembang di situ, Bang. banyak. Kayak rumah bordir itu tuh pasti tuh. Iya. Dan harganya biasanya lebih pricey lagi. Presi. Lebih pricey lagi. Nak ngomong sembarangan ini kemungkinan ada orang tua yang nonton. Nggak kan makanya Harga pricey itu kayak mana coba gua jelasin. harga pricey itu kayak contoh waktu dulu. Waktu di Jogja dulu kuliah. Jadi kawanan sama tukang parkir. Oke. Tukang parkir tuh bilang, "Mas Adi, capek enggak hari ini?" "Capek," bilang. "Mau urut enggak?" Gitu.
Urut, Mas mau urut? Kau kira tukang parkir itu yang Iya, ngurut? kira enggak, kalau mau nanti katanya. Waktu kedai kopi udah tutup, ayo ikut saya katanya. Emang mau kemana? Nah, itu di dekat rel kereta daerah Prambanan Sleman kan, Ya. bilang kayak gitu kan. Hah, emang ada tukang urut apa di situ? Oh, tukang urut di situ enak, pijit-pijitnya 50.000. Itu yang kau bilang pricey. Pricey, Bang. Rupanya pijit itu bukan pijit gini, Bang. Pijit yang titik-titiknya. Pijit peras rupanya. Pijit petik. Oh, betik. Yang bisa kayak gini pijitnya gitu. Nah, ternyata tuh bukan awak yang dipijit, tapi awak merasakan sensasi memijit rupanya gitu. Nah, kulit ketemu kulit, kayak gitu, Bang. Tapi yo kan kayak gitu tuh, industri-industri kreatif tuh. Ya orang tuh itu udah tahu lah kan, biasanya karena faktor ekonomi dan lain-lain kayak gitu. Itu yang namanya pricey. Pricey, harga-harga murah gitu. Tapi keren yo di. Kalau di kan nengok cuman batas layar bae kan, apa nengok di YouTube. Aku nengok di YouTube apa nengok yang kayak gitu tuh. Di bawah jembatan tuh kadang-kadang munculnya kesenian-kesenian proletar kayak graffiti. Ya, betul. Kayak protes-protes. Nah, kayaknya jangan-jangan memang iyo kan pemikiran kritis tuh timbul dari kelas-kelas bawah gitu. Maksudnya kemana ya? Dia tuh kritis tuh, pemberontakan tuh karena ada penindasan. Nah, mungkin dia merasa hidup ini kurang adil, terlalu keras apa segala macam. Jadi muncullah dia pemikiran-pemikiran yang kritis apa segala macam dan akhirnya dituangkan di bawah di tempat-tempat yang terpinggirkan. Ya, bisa jadi. Kayak itu kan. Kadang bisa jadi tuh, Bang. Kadang terjadi juga vandal-vandal klasik kan. Template-template vandal klasik. Ya. Yang huruf W dengan huruf I yang digabungi. Terus huruf W, I, habis itu dikasih C, trip, titik. Itu apa tuh, Di? Beleh. Anjay. Itu Vandal template tuh, Bang. Iya, tahu. Itu vandal-vandal template tuh, Bang. Pokoknya anak-anak SD yang ketemu kaca belakang mobil yang berdebu pasti gambarnya tuh template kayak gitu. template Bang. kayak. Kadang ada yang silang kayak ini. Nah, Itu anjing kau ngapain bikin gambar itu gitu. Disilang gitu. Disilang, gitu. Emang itu bendera kesatuan gitu. Ada kayak ya tengkorak, cuman Silang. biasanya kan ini tulang. Iya. Nah, ini. memang Ya gitu X-nya tuh. ada. Memang ada. Memang ada tuh. Ya gambar-gambar template tuh. Kadang $. Gitu. Iya. Kepala rancit. Tahu. Kepala anak bang yang giging. Kadang ada rokok kan? Ada ya, rokok, ada efek rokoknya biasanya tuh, Bang. Nah, ini kok tuh abang-abang yang jago mesin nak mintai tempatnya tuh ngintai gitu. Coba kau sebagai mungkin kau pelaku mural atau pelaku graffiti itu. Ada enggak sisi-sisi apa sih graffiti itu, ada enggak sisi-sisi perlawanannya di situ gitu? Waduh. Kalau kita tengok di sejarahnya tuh, Bang, memang vandal ketika kabar Indonesia merdeka, Indonesia merdeka atau Indonesia sudah diproklamirkan, kan berawal dari ini coretan-coretan pemuda di gerbong kereta. Ya. Jadi kereta tuh jalan kan, nah, gerbong-gerbong itu dicoret dulu, dikasih tahu informasi kalau Indonesia sudah merdeka. Jadi orang mau kereta tuh jalan kayak gitu. Jadi waktu di setiap stasiun tuh orang nengok kayak gitu. Nah, zaman itu ada dua kan, berarti kan melalui penyebaran berita merdeka itu ada radio. Dan salah satunya ada vandalisme ini sebenarnya masuk dalam kategori penyampaian berita sejarah waktu itu, berita kemerdekaan gitu. Nah, terus juga coretan seperti di bawah tiang kayak gini tuh karena kalau awak tidak tahu era dulu seperti apa ya. Cuman yang awak tengok era dulu itu orang-orang ketika mau berekspresi itu lebih cenderung ke tempat-tempat yang tidak terlalu terjamah oleh orang banyak. Kayak gitu. Tapi itu kan kontra jadinya, dia pengen memberikan kabar tapi dia cenderung meletakkan kabar itu pada tempat-tempat yang tidak terjamah orang. Ya gini, tidak terjamahnya ini maksud awak bukan kalau tidak terjamah berarti memang tidak didatangi orang. Kayak gini maksudnya. Kan kolong jembatan itu adalah salah satu kolong jembatan kayak tempat-tempat yang memang tidak terjamah dengan para elit-elit, pejabat-pejabat elit. Cuman sekali pejabat elit tuh masuk kolong jembatan, kita tertipu 10 tahun. Ya. Ya gitu kan. Dia kan ngapa dia memberikan pesan di situ, sedangkan dia ini bentuk protes, dia memberikan grafiti di bawah jembatan atau di tempat apa. Tapi protesnya itu kan tujuannya ke orang elit. Tapi orang elitnya enggak pernah ke situ gitu.
Ngapa dak di tembok-tembok istana negara apa segala macam gitu kan? Ah. Kan lebih tepat sasaran. Aku protes dengan kau, aku bikin di rumah kau. Mungkin bukan di rumah dia juga, rumah rakyat gitu kan. Maksudnya di tempat kau kerja gitu. Kalau Ngapa harus di tempat-tempat di vandalis itu dulu waktu sama kawan-kawan graffiti itu pernah punya aturan kayak gini, Bang. Jangan pernah, kita boleh berekspresi, boleh melakukan vandal. Kan karena vandal ini kan ya, kalau dalam KBBI kan artian jelek kan, minus. Iya. Cuman kita mengadaptasi dalam kemungkinan positif. Ketika melakukan vandal, kau boleh di mana baik, kau boleh menyampaikan pesan apa baik, maupun itu nama kau, maupun itu sebuah pesan yang kau tuliskan. Tetapi banyak hal atau etikanya, Bang. Ya. Jadi kita boleh vandal, cuman jangan di dinding pemerintahan kayak gitu, nah, yang kayak Nah, gitu. Padahal pemerintahnya itu sebenarnya vandal kan? Berarti vandal tidak boleh di tempat yang vandal maksud kau? Ya karena jadi vandal kuadrat. Tidak, bangsat. Jadi maksud awak enggak gini, awak bersama kawan-kawan itu tuh mencoba mengemas kegiatan itu tuh sebagai kegiatan positif gitu. Nah, iya justru itu. Jadi Kita memberikan hal positif tuh ke tempat yang sebenarnya vandal. Harusnya kalian tidak mengakui kalau diri kalian tuh vandal kan? Vandal kan dalam artian yang negatif vandalis tadi kan gitu kan. Jadi kayak karena kita tahu kan uangnya anak-anak graffiti ini suka coret sembarangan dan lain-lain kayak gitu Ya. kan. Nah, awak sama kawan-kawan punya kesepakatan kayak gitu. Kita tetap boleh nyoret di mana wae, cuman jangan di tempat pemerintahan, tempat ibadah, tempat instansi kayak yang institusi seperti Polri, TNI kayak gitu. Nah, yang sebenarnya kalau pas dilakukan bukan cuma menyampaikan pesan, tapi adrenalin menggambarnya itu, Bang. Adrenalin menggambar, Bang. Abang bayangin di depan Polres, Iya. abang gambar tapi ngekritik Polres, Bang. Dalam fase abang goncang kaleng tuh, jamin abang tidak dicaruti orang dari seberang. Nah, adrenalin, bro. Teng kelerengnya bunyi. Nah, gitu. Adrenalin sih. Jadi kalian tuh cuman Mengekspresikan baik mengekspresikan gitu. tapi tidak perlu dengan adrenalin tertentu. Dan tidak merusak fasilitas publik yang nyatanya ada ini gitu. Nah, yang nyatanya akan membuat citra graffiti ataupun kawan-kawan vandalis ini lebih buruk kayak gitu. Nah, balik lagi kayak ke bawah jembatan tuh, kenapa orang-orang bisa melakukan vandal-vandal di bawah jembatan tuh? Ya karena sama itu ruang lebih ekspresif, Bang. Lebih bebas. Itu tadi. Ya. Menggoncang, cat gambar dan lain-lain kayak gitu. Nah, dan nyatanya sekarang tuh sudah tertolong sama media juga kan. Dulu tuh waktu abang tahu kasus ini enggak? 404 Jokowi not found. Siap, tahu. Tahu Ya. enggak? Itu yang di bawah jembatan juga kan? Di bawah Yang jembatan. Bandung apa di mana tuh? Jogja itu. Jogja ya? Di Oh Jogja itu. iya. Nah, 404 not found tuh. Kok salah itu tuh jadi ya artefak apa kok di apa tuh masuk banyak media-media Iya, apa, kan. padahal cuma tulisan kayak itu ya kan? Ya kan memang beliau tidak ditemukan waktu itu kan. Oh iya. Nah, Iya. kan not found gitu. Nah, sekarang dia having fun gitu. Maksud kau kita rakyat tidak menemukan sosok pemimpin? Iya waktu itu Iya, gitu. gitu ya. Waktu itu gitu. Nah, mungkin itu menurut sudut pandang ini ya. Ya, sudut pandang kita semua. Saya juga bersudut pandang seperti itu waktu itu kan. Nah, jadi dalam ketika ada momen kayak gitu kan, dulu tuh Bang ada satu akun Instagram namanya kalau udah salah nih, nama akun Instagram itu Gejayan Memanggil kalau tidak salah. Apa? Gejayan Memanggil. Oke. Nah, akun Instagram Gejayan Memanggil itu buat campaign, Bang. Buat campaign melakukan vandalis atau graffiti yang paling cepat dihapus sama Iya petugas betul. pengamanan. Dan itu pemenang kan? Ah, dan Itu pemenang dan Iya. karena hal ada. itu. Karena ada graffiti dalam bentuk seni yang dihapus, akhirnya ada pemberontakan dengan cara membuat event, membuat lomba. Ya. Siapa yang bisa membuat graffiti dengan tempat yang paling cepat dihapus. Oke. Kayak gitu. Dan ya mungkin itu lebih mengancam atau lebih mengkritisi Betul. atau bagaimana kan. Siapa pemenangnya itu dilihat dari seberapa cepat polisi Pamong Praja atau Pol PP waktu itu menghapusnya. Iya. Kayak gitu nah. Dan ternyata Bang kekuatan itu dibangun secara kolektif. Sama awak udah tahu itu mungkin mahasiswa atau kawan-kawan seniman. Basisnya di mana tuh? Di Jogja. Jogja. Di Jogja Emang Gejayan Memanggil. istimewa ya. Anjay. Nah, kawan-kawan alatnya lagi lewat kan kawan. Jadi kalau tidak salah proses penilaiannya itu Bang.
graffiti yang paling cepat dihapus, Ya. kayak gitu. Nah, caranya bagaimana? Ketika abang sudah gambar, abang post jam tersebut. Ya. Kemudian beberapa tuh kita intai terus dan kita tengok lagi gitu. Dan Nah. itu di tag Bang Sama Hardika, maaf, bukan Bang Sama Hardika. Gejayan Memanggil itu, akun Instagram Gejayan Memanggil itu repost tuh segala ini. Sampai sekarang masih ada? Sampai sekarang. Gejayan Memanggil itu sampai sekarang masih ada. Itu ucap apa? Akun kritikus pemerintah kayak gitu. Jadi di event itu hadiahnya Bang Nah. yang keren. Apa tuh? Makan bersama presiden. Hadiahnya makan bersama presiden dengan cara makan bergizi gratis. Wow. Kok tiba-tiba ke Prabowo? Yuk, kita kilas balik waktu itu ya. Kita, jangan kan kejadiannya tuh kalau tidak salah tuh di 2020-2021. Oke. Kok tiba hadiahnya di 2025? lah kan memang tertunda banyak proyek-proyek emang Makannya itu bersama anjay. Karena itu memang namanya artinya kan abdi negara ya. tidak tahu Bapak. Jangan ngomongin lanjut. kucing. Kucing animal defender banyak. jadi kolektif hadiahnya Bang. Jadi hadiahnya itu kawan-kawan yang mau ngasih hadiah untuk para pemenang. Misalkan Abang punya sepatu, Abang donasiin ini sepatu hadiah untuk juara 3. Ya. Gitu nah, atau ini hadiah untuk juara 2. Kalau mau ngasih fresh money juga boleh. Nah, Fresh money untuk hadiah. Abang boleh request untuk penerima hadiah ini untuk diterima oleh juara berapa kayak gitu. Ya. Nah, itu satu dah. Kemudian kalau tidak salah juga pemenang juara satunya itu bajunya dijadikan desain. maksudnya Gambarnya itu dijadikan desain baju. Iya. Dan baju itu dijual, hasil penjualan itu digunakan untuk orang terdampak kejadian pada masa itu. Awak lupa dulu itu ketika Ya. Omnibus Law Wih, keren. atau ketika Covid. Nah, keren juga lah. Zaman itu banyak covid yang apa kan? Yang apa terdampak orang covid. Ya, awak lupa itu. Pokoknya juara satunya itu hasil gambarnya dijadikan desain baju, kemudian desain bajunya dijual dan hasil penjualan itu untuk ini gitu nah. Untuk orang yang terdampak kejadian. Awak lupa kejadiannya itu waktu Covid atau waktu demo Omnibus Law. 2020 atau 2021 itu, Bang. Iya. Itu gokil nian tuh Bang kayak gitu. Jadi memang di saat itu tuh Bang banyak nian kayak keliling-keliling tuh lewat kan karena ngikuti itu kan. Wih, enggak. Kalau mulai coret tuh, putar lagi. Wih, hilang. Jadi mantau juga di Snap IG kayak Paling gitu nah. cepat berapa menit atau berapa hari nih? Enggak Bang, hitungan menit Bang. Masa iya? Hitungan menit, enggak sampai Berarti- setengah jam bisa tewas. Berarti selain senimannya juga mantau aparat Yang atau bertugas, polisi? yang Ya. bertugas untuk menjaga keasrian atau kenyamanan Iya. lingkungan menurut mereka itu juga bertugas kayak gitu. Tapi itulah yang namanya, maksudnya apakah pemerintah ini tidak suka dengan seni nih? Itu kan dalam bentuknya bentuk kesenian enggak nih? Iya benar, itu bentuk kesenian. Cuman kan ini seninya dalam bentuk kritik tadi. Kayak gitu loh. Nah, sebenarnya apalagi kalau di Jogja, masalahnya di Jogja gambar apapun bebas kayak gitu nah. Iya. Cuman yang bersifat mungkin pada saat itu sentimental kan. Nah, Karena sentimental ini kayaknya itu diratokan dulu kayak gitu. Di Jogja, Bandung kalau kan punya tuh tempat lokasi yang bahkan hampir lah Bang, kalau Abang setiap masuk satu kampung di Jogja tuh pasti ada gambar mural kayak gitu. iya. Di Wah. kampung, bahkan di kampung Di nih. kampung pun ada Bang. Wih, keren nak. Di dinding-dindingnya kayak pagar masjid misalkan semen tuh Ah. kosong, itu di mural kayak gitu ada. Anjay. Kayak gitu nah. Di Bandung tuh kayak di tepi rel kayak gitu tuh ada kayak gitu. Yang kayak gitu dulu. Nah, mungkin itu tadi karena adrenalin kan. Ya. Nah, kalau di bawah kolong jembatan tadi itu tuh ya karena mungkin ada memang jalan kolong yang mungkin sering dilewati orang, makanya sering dijadikan tempat lebih terlihat. Kalau kayak gini kan di bawah jembatan kosong kayak gini. Ya. Nah, itu mungkin lebih tenang sih kayak gitu. Tapi tetap pesannya disampaikan kayak gitu. Nah, kayak di foto terus di brand keluar kayak gitu biasanya. Ini jujur nih abang ke distract dengan ada yang lewat nih. Abang jadi agak kayak mana? Kita putar lagu ini be. Lagu hip hop Bungo Cilbo. Nah, udah. Iya, selalu. Nah, gitu. Kita putar itu sih. Nah, Tapi gitu. kan kalau apa nih? Abang termasuk orang yang sampai saat ini menghalalkan atau merelakan kalau ada
ada aktivitas-aktivitas yang seperti yang kalian lihat di belakang, di background kita nih. Serius nih? Ya boleh bang. Mungkin awak juga termasuk yang setuju karena cara orang cari makan. Orang cari makan. Sebelum ada regulasi-regulasi resmi dari pemerintah, ini pemerintah juga juga memberikan izin tambang yang besar. Bahkan ada ormas juga punya dapat izin tambang. Tapi kenapa masyarakat yang terdampak yang kecil, yang masyarakat itu memang dia tuh mencari makan dengan itu malah dikriminalkan, diburu dan dibakar alat-alatnya. Rasanya itu tidak ada keadilan di situ, karena ini masalahnya perut, orang cari makan gitu. Ya, cuman sampai sekarang kamu masih menghalalkan, kayak ini persepsi pribadi ya. Ya. Kayaknya ya rela baik gitu. Apa bedanya dengan yang lain juga ngerusak gitu. Emang tambang skala besar itu udah ngerusak gitu kan itu. Ya, cuma ini Ya. dari mata awak yang enggak tahu tambang. Cuman kalau misalkan mungkin abang bilang kenapa yang besar tidak, kan mereka mungkin terregulasi dengan baik. Ya ngapa yang ini tidak diregulasikan? Nah itu tadi, karena ini industri kreatif. Industri kreatif bang. Jadi ketika muncul sebuah mungkin kayak aturan kayak gitu kan, yang tidak, kalau di sudut pandang awak tuh yang membuat tidak baik itu adalah karena mereka mencemari lingkungan secara langsung. Siapa tuh, yang mana tuh? Yang ini yang sekarang terjadi di belakang kamera nih. Ya. Itu mencemari lingkungan secara langsung. Dan yang besar juga mencemari lingkungan bang. Tetapi mereka secara eksklusif. Wadaw. Mereka punya penampungan limbah. Ya kan? Mereka punya penampungan limbah, terus mereka membayar. Kayaknya yang poin kedua tuh yang lebih masuk akal sih, karena orang tuh membayar kan. Kayak gitu, setoran kayak gitu, memperhatikan kondisi penduduk setempat. Wow, kayak gitu. Kayaknya udah lah memperhatikan penduduk setempat. Ada tuh yang di Bungo. Yang di sebelah situ dikit. Yang di sebelah kan. Itu yang kayak... galiannya lah banyak, masyarakatnya sampai sekarang tuh buka rumah tuh udah ada udara segar, debu langsung. Wow. Ado bro. Nah, yang kayak di Muara Bungo planet lain kan? Muara Bungo di universe yang berbeda. Di universe yang berbeda waktu itu. Kebetulan ya. Kayaknya ini dalam salah satu cara penyambung hidup mereka. Jadi kalau bagaimana ya? Kalau kita tuh juga mengkriminalkan orang tuh, membakar alat orang tuh apa segala macam, kayaknya ada terjadi ketidakadilan gitu. Karena yang besar juga merusak, yang kecil juga merusak. Tapi yang besar dilindungi dan diberi regulasi. Kadang-kadang yang besar itu juga melanggar regulasi kan. Ya, hal itu pasti. Yang kecil ini tidak diberi regulasi dan langsung diharamkan, langsung dikriminal, itu ilegal, diilegalkan. Karena kerusakan mereka terjadi secara langsung di depan mata. Gitu ya. Nah itu tadi, nggak eksklusif, pengelolaan limbah eksklusif beda kan dengan pengelolaan kegiatan terdampak langsung kayak gitu. Contoh kayak kita datang suatu tempat nih masih aman be. Ya. Terus kebetulan mereka melakukan aktivitas legal kayak gini, ya, ilegal kayak gini kan. Nah abis itu kan tahu-tahu langsung tuh tanah yang datar tuh tahu lah jadi becek be. Ya. Terus mereka tinggal. Nah itu kan dampaknya secara langsung. Kalau yang eksklusif tadi kan tidak bang. Yang eksklusif tadi itu mereka gali kan, dibangunin ruangan tuh bagus-bagus dulu, gali, mereka bilang mereka mengurus limbah ya. Tapi nyatanya ketika mereka cabut, limbahnya jadi kolam wisata. Anjay. Lapindo. Lapindo mah bukan kolam wisata lagi bang, itu memang kayak lah masuk di dalam 7 keajaiban Indonesia. Waduh, ajaibnya kok bisa yang kayak gitu terjadi kan? Kayak gitu, nah tiba-tiba meledak dor. Tahu-tahu ada tulisan apa gitu ketika apinya meledak kan, azab dari Tuhan Yang Maha Esa ya. Tapi itu ini kan Batang Bungo kan? Ya kenapa kita memilih podcast di sini kan, karena ini kan Batang Bungo, posisi kita di Bungo kan. Kita mencintai daerah kita gitu kan. Mencintai daerah kita sekaligus mencintai isi-isinya, termasuk itu dompeng dan kayu-kayu yang tersangkut di sana gitu kan. Sampah. Ada ini. Harapannya sih sederhana sih bang.
mungkin awak salah satu orang yang terlalu banyak iming-iming. Nah, Nggak cocok, nggak cocok aja di DPR kayaknya. bermimpi itu kan halal baik. Iya bang, cuman kalau biasanya orang kalau sudah kelewat bermimpi dapat kursi nyaman tidur, nggak bangun-bangun lagi. Ngelanjuti mimpi dia. Lanjuti mimpi. Ngelanjuti mimpi, bukan menyatakan mimpi. Sudah mengeksekusi mimpi. Cuman udah salah sih, karena kebetulan kita ngomongnya di tepi Batang Bungo gitu kan. Nah. Kan kemarin kita sempat ngobrol ini kan, ada rencana mau buat ekspedisi sepanjang Tali Ae. Iya betul. Gitu. Ekspedisi sepanjang Tali Ae, dan kawan-kawan yang nonton mungkin bisa, kalau penasaran itu bisa temui kami berdua. Apa itu ekspedisi sepanjang Tali Ae itu, dan tujuan purpose-nya untuk apa kayak gitu. Nah, kemudian juga harapannya karena kawan-kawan lah melihat secara real nih lokasi Muara Bungo sekarang itu seperti apa dari sudut kameranya OTS. Ya bisa baik ini nih jadi bumper OTS yang episode 13 ini jadi bumpernya apa sepanjang Tali Ae. Bisa tengok lah kayak gitu nah. Kayak mana lingkungan sekarang, mungkin dari tempat banyaknya sampah yang sangat kita cintai ini lahirlah komunitas-komunitas peduli sampah kayak gitu loh. Komunitas-komunitas anak muda yang mungkin bisa peduli dengan sampah, pengelolaan sampah kayak gitu nah. Tidak harus memutik sampah, tetapi tahu keberlangsungan ketika sampah ini dibuang, tahu keberlangsungannya seperti apa, itu udah merupakan kampanye yang bagus lah kayak gitu nah, untuk merawat lingkungan kayak gitu. Ngomong-ngomong yang sepanjang Tali Ae tadi itu, kita kan sebenarnya banyak program-program gitu tuh di kayak Bebuse. Bukan program, rencana program. Iya. Rencana. Yang Tunggu dulu, kayaknya belum elok lah. Mungko Bang Rigo. ini tidak nyambung aja. Udah hapus. Udah. Sorry. Ini kan rencana, banyak rencana-rencana gitu. Coba kau jelaskan dulu. Siapa tahu kawan-kawan ada yang ngeh tuh tentang apa salah satu rencana gitu kan. Kayak ekspedisi sepanjang Tali Ae tadi nih. Apa tuh sepanjang Tali Ae itu? Ya tadi balik ke percakapan Abang di awal tadi yang bilang bahwa banyak peradaban atau kehidupan itu dimulai di daerah perairan. Ya. Nah, jadi kita yakin bahwa banyak sekali peradaban-peradaban di Bungo ini dalam bentuk tradisi ataupun budaya yang sebenarnya bisa kita angkat dan kita kemas dan kita tunjukkan ke khalayak rame lagi yang ada di tepi-tepi sungai ini gitu. Nah, kenapa salah satunya kita ngambilnya Batang Bungo tuh ya karena kita yakin gitu. Nah, di daerah Bungo ini peradaban sepanjang Tali Ae itu atau sepanjang sungainya itu banyak hal yang menarik. Hal-hal yang menarik. Ya salah satu dusun-dusun kita di Bungo kan rata-rata tuh di pinggir air semua. Iya betul. Salah satu contohnya kan salah satu masjid tertua di Muara Bungo itu ada di tepi air kan? Yang Pelu. Dua tepi air itu. Yang di Empelu Seko, yang di Tanjung Seko. Nah, iya. Itu kan masjid tua kedua-duanya. Nah, bayang. Berarti sudah memvalidkan peradaban kita tuh lewat jalur air dulu ya. Penyebaran apa agama, peradaban itu. Gitu. Belum lagi dulu kayak awak lupa namanya apa? Antara pesiar atau pesiar atau persyair. Lupa awak. Di sejarah Bungo ini mereka juga datangnya itu dari tepi-tepi sungai. Yang awalnya itu menjadi seorang guru ngaji dan akhirnya diangkat sebagai sebuah pemimpin kampung gitu. Ya, kurang lebih sekarang setara camat lah kayak gitu. Apa tadi pesiar? Pesiar atau pensiar gitu namanya. Kalau pesiar kayaknya kapal. Ya pesiar kan. Kalau pensiar mungkin ya. Mungkin pensiar. Pensiar gitu. Yang diutus. Atau kita cari di Google dulu biar lebih data valid. lebih penting di. Data lebih penting. Karena biar ada ini kan. Aduh. Sejarah. Pesiar berarti. Apa ya sebutannya di sini? Pesirah, sorry maaf. Pesirah. 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 Pesirah ya, Pesirah. Pesirah itu tuh orang-orang yang datang dari jalur sungai juga ke kampung-kampung.
kalau beberapa wawancara awak tanya mereka pertama tuh menyebarkan agama Islam Ya. atau mungkin menjadi guru ngaji di sebuah tempat tersebut kayak gitu. Nah, itu versi satu. Versi keduanya setelah mereka menjadi guru ngaji kan kalau dulu tuh kan yang beragama tuh berilmu kan. Ya. Nah, jadi ketika itu dia dijadikan sebuah pemimpin di daerah beberapa kampung tertentu atau sekarang Pesirah itu kalau sekarang tuh setara camat lah. Oh. Nah, gitu. Itu sebuah sejarah yang harus Masuknya tuh lewat jalur perdagangan kayaknya tadi. mungkin perdagangan Bang atau kedua karena orang-orang Memang Pesirah ini tuh Memang diutus. ya diutus atau diminta untuk menyebarkan agama kayak gitu. Nah itu ada. Nah terus kita punya tradisi yang bisa kita kenalkan juga di tepi-tepi sungai, tarian, masakan kayak gitu kan. Sebenarnya banyak kayak gitu. Nah dan itulah, kawan-kawan di Bungo harapannya sih kalau memang tertarik dengan ekspedisi sepanjang Tali Aek ini kita bisa kolektifan sama-sama Ya, kayak kolektifan. gitu. Kalau dari kolektifan tidak terpenuhi ya harapannya kayak bapak-bapak yang dengar bisa bisa menjadi support system dan pendukung lah. Kita terbuka untuk semua ide-ide dan semua teman-teman yang ada. Ya, dan ini diklaim ya harus dihakikan dulu. Ekspedisi sepanjang Tali Aek ini punya kita. Ya, Punya betul. RKDT, punya OTS, punya orang awam kayak gitu. Nah, punya Babuse. Ya. Jangan gara-gara dengar ini kalian punya industri kreatif lain yang aku ingin lain. bikin juga nih. Namanya apa? Sepanjang Tali Aek. Nah, itu kan sudah punya kami itu. Idenya gitu. Hakinya melalui ini Pak, kan. Hakinya melalui ini lah deklarasi kayak gitu. Itu deklarasi kan langsung. Tapi kalau memang ada pun yang lain ya syukur-syukur lebih bagus gitu. Nah, harapannya ya setidaknya bukan kami tapi kawan-kawan punya ide seperti ini dan berhasil mengemasnya ya bagus kayak gitu. Iya, betul. Bagus kayak gitu. Nah, tidak masalah gitu. Gimana kan ngomong kayak gini nih karena belum ada yang melakukan gitu. Rencana kita next ya. Ya next. Kalau OTS-nya sudah Ini monet. Iya. Iya. Kira-kira OTS kita buka untuk sponsor-sponsor yang ada enggak? Wah, sebenarnya tuh kawan-kawan enggak tahu. OTS nih di belakangnya banyak sponsornya. Banyaknya sponsornya. Tapi sponsornya tidak setuju dimasukkan ke dalam dukungan enggak. Sebagian B yang kita sebutkan ya. Iya. Kayak Bang Zikril tadi ya. Bumper, Bumper. Banyak nian. OTS-nya OTS? Sponsornya itu material, non material dan secara mental. Nah, Itu sudah kita anggap support. Apa kamu bahas baik betul yang mati tapi kami. Aduh, itu support. Support dari itu. Besok juga nih berubah jadi wireless. Wah, tidak. belum. Tunggu kali Kita ya. rencanakan dan kita tunggu apa bahasa itu. Masa uluran tangan anjing. Jalinan kasih. Jalinan kasih. Gitu. Pokok insya Allah terus berkembang lah OTS ini. Oke, Yang kayak gitu ya. sekian dulu. Lah. Karena, Tapi kita closing masih kayak yang lama deh. ya enggak, kita harus mengirimkan cipta dulu pakai lagu Cilbo Bungo. Oh iya. Udah. Kekuaman Lubuk Benteng ke Teluk Panjang Muara Bungo kota tersayang Setiap hari terbayang-bayang Nah, itu lagu ya. Itu lagunya. Keren lagunya, Bro. Keren lagunya. Memang kritik abis gitu nah. Rapper. Oke, kita closing. Oke, closing sip. 2, 3.